Dari kemarin banyak yang bilang kalau Tridente bahasnya Juve mulu, Inter mulu. Ya udah deh, kita hadirin langsung sekarang. Kita bahas Milan full dan kita hadirin tifosi paling gede Milan di Indonesia. Welcome back to podcast Tridente by Tackle Bebas. Kemal Palevi is in the house yo. Agak-agak NBA kalau ada Kemal bro. Iya, gila. Ngapain bahas Milan? Klub sampah itu. Tapi katanya harusnya keluar dari mulut gua. langsung sayur. Ada lawan sekarang. Gua hari-hari ketemu Cio, jadi kayak udah asam garam gue dihina-hina. Udah biasa tuh. Udah biasa gue dihina-hina. Buat gue gini ya. Jadi sebagai Juventus nih, gue sudah mempersiapkan hati bakal digebukin sama seluruh fans Serie A. Milan. Oh enggak. Serie A karena gagal ke Champions League. Oh iya. Milan ikut-ikutan. Di detik-detik terakhir ya. Iya. Ya kalau Milan mah nggak usah ditanya. Gue sih maunya degradasi. Karena gue sebenarnya ganti skin, gue udah fansnya Como gue. Tapi tadi off air katanya lu pede di bawah Amorim bakal treble tuh. Kapan gue pede dengan Ruben Amorim anjing? Gimana tuh Amorim? Nggak Amorim ya. Langsung kita Amorim langsung ya. Amorim Langsung Amorim ya. Amorim sebenarnya gue kalau ngomongin Ruben Amorim ini dia tuh bukan pelatih jelek juga. Kalau dibilang mediocre juga nggak, jarang banget lah ada pelatih kayak Ruben Amorim punya filosofi gitu. Maksudnya di luar keras kepalanya beliau gitu ya. Tapi Ruben Amorim ini untuk zaman sekarang tuh termasuk pelatih yang ya maksudnya dia punya prinsip kalau dia maunya 3-4-2-1 ya itu sampai dia mati gitu kan. Betul lagi. Iya, dan itu sebenarnya kalau memang mau memilih Ruben Amorim ini berarti menunjukkan bahwa AC Milan mau berproses jangka panjang gitu. Karena Ruben Amorim ini nggak bisa cuma 1-2 tahun atau dikasih 3 tahun. Oke, dia di Sporting gacor lah ya. Tapi kan itu one of a kind lah. Maksud gue itu cukup bukan hoki juga sih. Atau karena itu di rumahnya dia di Portugal. Bisa jadi dia itu karena di rumah dan dia dikasih kekuasaan juga kan. Betul. Untuk memilih pemain gitu. Nah ini kan dia dikasih kekuasaan aja langsung mendatangkan Gonzalo Ramos, striker termahal. Pembelian AC Milan sepanjang masa, gue selalu mention itu, saking keselnya gue. Udah siap kapokan Indonesia itu ya. Tapi ingat gak Bang Kemal dulu sebelum Gonzalo Ramos termahalnya AC Milan siapa? Sebelum Gonzalo Piatek. Enggak, Piatek di bawah. Oh ini yang sepanjang masa juga? Sepanjang masanya AC Milan dibeli paling mahal. Sebelum Gonzalo Ramos? Iya, dulu ini lama banget dia bertahan dibeli sama Milan. Siapa? Shevchenko? Bukan, Shevchenko itu murah. Manuel Rui Costa. Oh Rui Costa ya. Tapi perform. Berarti kan ekspektasinya Milan ini gede. Gimana ekspektasinya tuh? Rui Costa lagi Portugal juga. Ya, tapi negara sama. Oh iya, Portugal juga. Iya, Portugal juga. Iya, berarti ya kita emang hokinya AC Milan ada di Portugal ya teman-teman ya gitu. Tapi bro, kalau lo merasa bahwa dengan memilih Amorim itu rencana jangka panjang, dan Amorim main 3 back, kenapa nggak Allegri juga? Allegri kemarin kan salah satu disebut biang kegagalannya maksain 3 back ya. Iya. Sehingga Pulisic, Leao harus main di 2 penyerang. Iya. Ya kenapa nggak Allegri aja menurut lo kalau mau jangka panjang dan sebelum sama 3 back? sebelum itu musim lalu sama Allegri lu awalnya pede gak sih? Gue dari awal Allegri di hire gue udah mention gue nggak akan nonton Milan. Itu Allegri. Bikin Excel itu lu yang bikin Excel hitungannya. Excel hitung. Lawan Pisa menang, lawan Parma menang, sampai Giornata 3-3 masih optimis Scudetto. lawan Inter menang. Masih ada optimis itu. Gue mention dari awal di Twitter waktu itu belum main Threads lah, masih main Twitter. Gue pas Allegri di hire AC Milan gue udah bilang wanti-wanti gue nggak akan nonton AC Milan, gue saking bete-nya. Ngapain bela-bela begadang, ujung-ujungnya kita tidur juga di halte man. Kayak ngapain? Kayak bikin capek dong lagi. Iya gak anjing, ngapain gue lera-lera begadang demi lihat taktiknya dia yang ngapa. Tapi kalau gue sebagai apa namanya, Interisi happy aja justru, ya lihat Milan gitu. Enggak, Allegri ya kita jiper juga dong. Allegri gila. Allegri itu mau nggak mau juga tetap dipuji Presiden Perez loh. Dia sempat sebelum Mourinho sempat puji-puji Allegri oke juga nih. Istilah Black Magic jadinya ada tuh ya ke fansnya AC Milan tuh. Ada banget. Makanya gue tuh pas Allegri di hire tuh gue ngerasa bahwa selain arisannya pelatih Italia muter-muter di situ aja kan. Gue ngerasa kayak
udahlah jangan kayak gitu. Gue masih lebih respect Inter mau pakai Cifu anjing gitu. Maksudnya non Italian coach gitu. Ya udah lu keluar aja dari Italia gitu. Maksudnya nggak yang di situ-situ aja, ntar Spalletti lagi, ntar Conte lagi ntar Gattuso lagi kemana gitu. Sari. Karena sebelum Allegri gabung Milan musim lalu itu Conte juga udah ada isu kencang ke Milan. Ya dulu. ada Conte juga. Kalau Florentino Perez itu kenapa dia muji Allegri karena pikiran Perez itu di 2017. Dia masih mikir Allegri-nya zaman itu gitu. Allegri pas di Juve kan 2015 sampai 17 tuh prime-nya Juve tuh. Juve. Bawa AC Milan Scudetto juga. Bawa AC Milan. Terakhir sebelum 9 tahun Juve megang Itali. Terakhir Allegri dengan AC Milan. Iya, Ibrahimovic, Robinho. Iya, maksudnya gue tetap respect sama Allegri karena dia bawa AC Milan terakhir sebelum masa kelam ya. Tapi ngelanjutin pertanyaan Gita tadi, tapi lu expect ya kalau dia bakal akhirnya terprosok hingga nggak lolos Champions League dan atau buat lu emang udah jadi satu hal yang niscaya aja bakal kejadian gitu? Gue sih expect tetap harusnya masuk Liga Champion, tapi nggak expect mereka bisa race Scudetto aja ternyata musim kemarin. Itu gue di luar ekspektasi gue, ternyata mereka bisa race Scudetto ya. Tapi masuk Liga Champion tuh masih di pikiran gue lah. Kayaknya masih bisa lah Allegri bawa AC Milan Scudetto gitu. Tapi balik lagi ke pertanyaan lu tadi soal kenapa harusnya pakai Camori padahal dia juga 3 back juga gitu. Gak ada perbedaan dong. Gak ada perbedaan juga gitu. Nah, pertama adalah kalau gua ngerasa sebenarnya Allegri itu tadinya mungkin masih bisa dipertahankan ketika dia lolos Liga Champions. Oke, inquiries-nya ya. Dia tuh tadi tuh masih ada kayak mungkin di kontraknya, kita nggak tahu kontraknya kayak gimana. KPI-nya ya. KPI-nya adalah kalau lolos Liga Champion itu sebenarnya Allegri stay. Lanjut. Iya, tapi Leo cabut karena Leo nggak cocok sama Allegri gitu. Nah, ini Allegri cabut, Leo juga kabarnya cabut. Jadi dua-duanya cabut karena ini nggak masuk Liga Champion. Kayaknya menurut gue selain ini di luar KPI-nya Allegri, ini juga kan fans tuh ngamuk ya, demo ya, sama Furlaninya, sama semuanya, sama siapa Moncada, semua kan ngamuk gitu. Menurut gue ini bagian dari menyenangkan hati fans juga sih. Gue mendengarkan lo gitu, semuanya gue cut kan, walaupun sebenarnya penyakitnya di Ibrahimovic juga sebenarnya. Agak kesel juga kenapa Ibra nggak di-cut gitu. Cuma ya itu di luar KPI, dan ini juga ada kayak menyenangkan hati fansnya, ultrasnya Milan. Nenangin Kurvasut lah. Iya, maksudnya kan itu demonya rusuh itu. Gila ya, rusuh itu Milan. Kalau Milanisti, Milannya gagal ke Champions League demo. Juventus ini anteng-anteng aja. Kalem banget. Bahkan pemain mohon maaf, kalau Juventus ini bedanya Bam, kalau lu inget kan pemain setelah libur panjang ke Juve Medical check up, disambut dengan biasa. Disambut dengan meriah. Aduh, sedih banget gue Juve. Sedih banget. Enggak, itunya tuh siapa? Dirteklo, bukan yang orang Prancis siapa? Iya, itulah dulu. Aduh, Komoli. Bukan. Ya bukan yang sekarang tuh. Kan yang sekarang. Prancis yang megang tuh. Nah, itu kan yang bikin rusak Juventus. Yang ngambil David. Iya, David gitu ya. Iya, kalau nggak salah ya jadi kan itu sebelum kasus yang ada kasus sebelumnya kan, gue lupa namanya apa, kasusnya apa gitu. Terus habis itu diganti sama yang Prancis. Carvina siapa kan dari Komoli terus yang ke orang Prancis ini kan. Nah, si orang Prancis ini dengar dia itu ada dalam misi bukan menghancurkan Juventus, tapi dalam misi gue nggak usah non Italian deh. Kan lu biasa kalau Juventus gacor, timnas gacor. Betul. Nah, ini gua nggak pakai pemain lu gitu. Modesto itu ya, si Modesto. Iya benar. Iya, makanya datang tuh yang ex Prancis, ada si Zegrova, terus datang Jonathan David juga Ligue 1. Iya, jadi akhirnya banyak pakai pemain luar Itali kan. Iya, jadi gitu. Tapi kalau ngebahas Milan persiapan menjelang Serie A nanti dengan datangin Gonçalo Ramos, terus katanya Modric bakal di-approach lagi. Iya. Lu tapi pede sekarang dengan Mario Gila udah ini loh. Itu calon back terbaik sepanjang masa Serie A itu. Waduh. Katanya sih melebihi pencapaian Franco Baresi apa ya? Lu anjing, kita udah kayak media Inggris ya. Desan. Saka lebih baik dari Roberto Baggio. Anjing aneh banget. Ada yang bilang gitu. Media Inggris paling kacau. Kalau lu inget Calvin Phillips sih sama-samain kayak Pirlo, itu paling kacau. Itu yang Calvin Phillips tuh yang kayak Pirlo. Yorkshire Pirlo. Pirlo. Tapi gue dengan
dengan gila, maksudnya itu kan penyakitnya kemarin juga kan. Lu nggak bisa main dengan Gabia gitu, main dengan Pavlovic anjing. Terus Tomori juga lagi bego-begonya kemarin gitu. Tomori itu kan sebenarnya kan masih dia ditarik ketika under Maldini kan sebenarnya kan. Dimana dengan skema waktu itu Tomori itu nyetel banget gitu. Nah ini kan sekarang nih banyak pergantian pelatih. Tomori ini ngerasain sampai Fonseca, terus habis itu ngerasain juga sama si siapa Conceição. Itu kotaknya meledak, gue yakin tuh. Jadi kayak gue tuh mau pakai apa ya, skema apa ya, akhirnya mempengaruhi mentalnya dia lah gitu. Jadi gue ngerasa memang dengan pelatih baru ini kita butuh refreshment, apalagi di back ya, dengan hanya gila. Gue juga seneng sama dia tuh, maksudnya Lazio tuh excited mau nggak mau, iya Lazio tuh gara-gara dia juga tuh. Salah satunya tuh dia, terus kan dia Romagnoli juga kan sebelumnya kan. Habis itu siapa subnya Romagnoli tuh gue lupa. Tapi gila ini yang paling gila. Crazy ya. Iya jadi itu nggak, kabarnya kan sebelumnya Inacio yang mau diincar kan. Nah kalau Inacio berarti kan reunian sama Amorim gitu. Tapi Inacio tuh mahal banget, 60 euro apa 60 juta euro ya, bukannya gitu. Nggak ada masalah buat Milan kalau duit segitu ya. Bukan gak ada masalah buat Milan, maksud gue kayak ngapain lu beli pemain mahal-mahal untuk Tapi Mario Hila ini juga mahal banget sih jujur. Sebenarnya iya, cuma lumayan lah. Itu prediksi gue, maksudnya kalau misalkan lu dengan Inacio 60 juta euro, sebenarnya lu bisa beli 2 center back yang bagus 30 gitu. Iya, benar. Nah, itu yang gue kesel sama Gonzalo Ramos adalah sebenarnya lu bisa memanfaatkan duit yang totalnya plus-plusnya 80 juta euro itu untuk beli striker yang lebih mumpuni dan lebih, ya kalau muda sama-sama muda ya. Cuma yang bisa lebih dibagi dua lah gitu. Siapa sekarang di market yang tersedia bang? Kalau lu lihat selain Gonzalo Ramos yang posisinya CF nomor 9, paling Alexander Sorloth kan? Iya. Kayaknya nggak jauh beda, 45 juta. Sorloth, ya kemarin sempat ada. Kalau bahkan Vlahovic sebenarnya masuk radar juga ya? Ya Vlahovic kan masuk radar. Terus si Gonzalo Ramos itu sebenarnya marketnya 40 juta juga. Karena habis di PSG lagi gila ya? Iya, gue nggak tahu dealnya kenapa jadi 80 plus gitu. Tapi Moisken tuh sempat di under the radarnya AC Milan juga. Moisken? Iya. Dan menurut gue lebih worse sih sebetulnya ya. Iya, lebih worse juga Moisken gitu mas. Dan ini nggak apa-apa juga maksudnya dengan Gonzalo Ramos. Cuma Gonzalo Ramos ini kalau menurut gue pribadi, opini gue adalah dia tuh gacor ketika jadi super sub. Ada beberapa pemain yang gacornya itu emang super sub aja udah. Kayak Ramos kemarin di Pilden tuh. Iya. Atau nggak usah jauh-jauh, AC Milan pernah beli Origi kan gitu. Origi kita nggak usah ragukan kapasitas dia sebagai super sub gitu. Bahkan dia nyetak gol di gawang Barcelona gitu kan. Iya, tapi dia ketika main di AC Milan 3 musim apa 4 musim 3 musim kalau nggak salah 2022 sampai 2002 gue lupa. Tapi intinya adalah ya nggak ada gol juga, minim gol juga gitu. Nah berarti kan itu membuktikan bahwa ada orang yang mentalitasnya bagusnya ketika jadi super sub gitu. Nah Gonzalo Ramos tuh juga dikasih kepercayaan sama Luis Enrique untuk main banyak gitu. Dia lebih banyak main daripada Dembele loh musim lalu. Lebih banyak daripada Barcola, lebih banyak daripada Kvara 1 game kalau nggak salah. Lebih banyak daripada Due gitu. Tapi 6 gol doang sebagai seorang striker. Dengan kapasitas pemain tengah PSG yang segacor itu. Kalau dibilang bang nggak ada suplai bola, nggak mungkin. Nggak mungkin PSG nggak suplai bola. Lucu banget. Fabian Ruiz nggak mungkin diem-diem aja. Nggak mungkin Vitinya kayak Martinez apa main era Martinez tolol segitu, nggak mungkin. Don Neves nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya. Ini kita ngomongin Luis Enrique bukan botak Martinez tolol gitu. Jadi nggak mungkin nggak disuplai bola. Ketika seorang striker lu cuma bisa nyetak 6 gol, bahkan lu kalah dari ya Dembele yang false 9 atau enggak Kvara atau enggak Barcola, maksudnya golnya beda-beda tipis 6, 7, 8 gitu-gitu. Tapi kalau lu striker dengan pemain tengah semoga itu, dengan Luis Enrique sejenius itu, tapi gol lu cuma 6 gitu, 30 match cuma 6, ya lu pasti kan patut dipertanyakan. Tapi harus diingat bang, PSG musim lalu itu pemainnya di liga itu dibagi rata karena mereka kan fokusnya ke UCL juga saat itu. Iya benar ya. Enggak 6 gol juga sih. Iya, tapi kalau total 30 semuanya, game harus dilihat minute play-nya. Seingat gue tuh pemain dengan minute play terbanyak tuh gelandang-gelandangnya PSG. Iya, Kvara tetap ya. Penyerang tuh di rolling lah oleh Luis Enrique, tapi ingat minute play-nya juga. Cuma ya intinya Bib kalau ya di Ligue 1 ya. Intinya kalau PSG kan di Ligue 1 cuma inaugurasi ya. Liga benernya cuma Liga Champions gitu. Tapi kalau dari penjelasan gini sih ya gue Gonzalo Ramos tadi 6 gol, Jimenez 3 golnya lumayan lah, 2 penyerang 8 gol lagi ya sih.
Santiago Gimenez kalau nggak salah golnya lebih parah lagi deh. Itu lebih kacau lagi. Kalau nggak salah lebih ngaco Santiago Gimenez deh. Anjing itu aneh banget nih orang. Aduh gue juga kesel banget sama dia tuh. Dibilangnya Van Persie baru pas datang dari Feyenoord kan. Iya maksudnya di Feyenoord dia gacor banget. Parah, kan. Dibelinya jelang playoff. Malah Feyenoord yang lolos. Iya jelang pertengahan Liga Champions. Itu lucu banget lagi. Anjing di pertengahan Liga Champions dibeli. Jimenez nih oke kita juga optimis. Awal-awal sama Joao Felix gacor gini ya berdua ya gitu. Lama-lama mediocre tai. Tapi full crook anjing full crook. Full Krug kan pernah digadang-gadang bakal jadi striker ini full crook penerusnya Bierhoff lagi awal Iya. di Bierhoff. penerusnya Bierhoff. Full crook anjing full crook. Tapi Bib, Git, lu gimana mandang Milan dengan penjelasan Kemal tadi, Git? Ya gue sih merasa ya Aura Degranya yang menyenangkan ya Aura Degranya. Degradasi maksud. Kacau anjing. Enggak sih, kalau gue ngelihatnya pelatih Ya. baru tadi Kemal juga udah ngomong bahwa ini juga untuk nyenengin fans yang pengen Allegri cepet-cepet angkat kaki dari Milanello gitu. Tapi kalau gue lihat memang Amorim ini bolehlah dicoba. Boleh banget diberikan kebebasan oleh AC Milan. Gue masih yakin sih AC Milan masih ada di 4 besar musim depan dengan Amorim. Ya. Kalau lu enggak, Per hari ini sih tadi gue baca berita Zaniolo ditawarin ke, ditawarin ke Milan ya. Milan. Ya. Tapi ya Sama agennya. lumayan lah ya ada Zaniolo. Lumayan banget. Dia di Kemarin Udinese oke. Oke banget. Ya. Oke banget walaupun ini sempat injury prone ya. Cuma Zaniolo itu satu-satunya pemain Italia yang gue pernah menaruh harapan besar ke dia ketimbang Chiesa. Oh gitu. Zaniolo. Iya. 2021 ya? Iya, Zaniolo era belum injury tuh belum. Iya. Wah, itu ya Allah gacornya bukan main. Iya. Gitu. Roma ini ya sebelum Jose Mourinho itu ya. Wah, itu gila Iya, Zaniolo. iya. Gue lebih seneng dia daripada Chiesa dulu waktu Zaniolo lagi gacor-gacornya. Belum cedera lah. Iya. Dia tuh permasalahan bukan cuma cedera sih, soal attitude sih. Dan dia Ya. ditawarin ke Milan karena kontrak dengan Udinese belum confirm. Belum Jadi deal. Terus dia Zaniolo kondisi sekarang Zaniolo tuh nggak mau latihan sama Iya, Udinese betul. karena dia pengen pindah. Iya. Dia ngerasa kalau dia udah balik ke performa Terbaiknya. oke-nya, makanya pengen pilih klub yang lebih well lagi gitu. makanya Inter tuh paling jago melahirkan pemain-pemain red flag ya, Balotelli, Balotelli. Zaniolo, Gregorio. dan Ya kalau Inter mah kan gimana klubnya? Iya. Red flag juga. Leonardo Bonucci salah satunya itu. Iya bener. Nah kalau untuk lini tengah nih kan katanya Modric bakal di approach lagi. Amorim pengen Modric lagi. Iya. Dan menurut lu gimana? Tapi Modric tuh punya pesaing kuat di lapangan tengah Milan sekarang. Iya itu si Yusuf Fofana. Messi-nya AC Milan. Messi-nya AC Milan bro. Gila bro. Gila dari belakang loh dia itu. Dribbling ya. Tapi itu nendang angin oh, tai. Tapi lawan Inter goals dia lawan Inter. Ya, gol. Ya. Tengahnya Emang kan bagus kita ya. kalau lawan Inter bagus terus namanya. Lawan Inter semuanya hijau. Tapi lawan Parma merah kan aneh kan. Lawan mesin fotokopi merah aneh banget. Tapi memang kalau Modric nggak apa-apa kalau gue di approach kita memang butuh tetap sosok yang dituakan lah ya. Yeah. Maksudnya apalagi dengan pengalaman Modric gitu. Dengan dia di Kroasia juga kemarin di Pildu juga masih gacor gitu. Kita memang butuh sosok kayak gitu dan jangan lupa AC Milan emang kadang-kadang kita hokinya ada di pemain tua-tua gitu. Oke. Iya, maksudnya setiap kali ada pemain tua datang itu Scudetto. Bahkan Modric kemarin sempat mau Scudetto juga kan. Berarti kan Iya. ada jangan-jangan kita black magicnya ada di pemain-pemain tua yang gacor-gacor gitu. Dan gelandang terbaik Milan musim lalu Modric. Modric kan? Modric, bukan Rabiot ya. Iya bukan Rabiot, iya. Emaknya Rabiot. Veronica. Enggak, tapi kalau Modric bahkan bukan cuma di AC Milannya doang, di seluruh dunianya juga dia top 5 untuk keberhasilan passing apa kalau nggak salah. Dia bahkan di situ di top 5 ada Harry Kane. Kaget kan lu ada Harry Kane. Harry Kane. Iya. Ya untuk keberhasilan passing ya di pertandingan ya. Jadi memang Luka Modric berarti secara nggak langsung kita butuh dia lah gitu, sosoknya dia untuk nasehatin gitu-gitu. Ya seperti Jordan Henderson di Inggris. Buat megang locker room, buat megang. Kalau buat lini tengah nih ngomongin lini tengah Milan kan menurut gue ya Milan tuh belum bisa memaksimalkan potensinya si Samuel Ricci. Ya, Karena di Torino tuh Ricci menurut gue well sih. Bagus banget sih itu. Iya Cuma bagus. ketika di Milan kenapa menurut lo kenapa dia belum bisa excel gitu sejauh ini? Ya sejauh ini emang belum dapat kepercayaan yang dia kan Milan ini sama kayak Manchester United kalau menurut gue karena medianya tuh gila banget gitu. Kayaknya tuh pressernya itu setiap kali dia lewatin lorongnya terus lihat
Piala Liga Champions tuh kayak beban gitu. Sementara kayak contohnya De Ketelaere ketika dia keluar dari AC Milan di luar skemanya Pioli yang tidak bikin De Ketelaere nyaman mainnya gitu ya. Jadi kasih AM walau nggak salah, padahal dia aslinya ternyata striker ya. CF murni. Iya, maksudnya CF murni gitu yang dimana dia geser Lukaku di timnas Belgia gitu. Nah jadi gua ngerasa bebannya pemain muda itu Hauge gitu-gitu, bebannya pemain mudanya Milan tuh besar gitu karena medianya tuh ngerasa dia butuh instant impact langsung di lapangan. Iya benar. Makanya kalau di tim kecil kayak Como atau enggak Atalanta hitungannya tim kecil enggak ya? Ini kali Bang, maksudnya tim minim pressure. Iya tim minim pressure ya, misalkan mereka akan lebih gacor gitu kayak Pobega misalkan dia akan lebih gacor ketika main di atau Torino. Iya makanya kan kayak gak usah jauh-jauh deh kayak Piontek biasa kita sebutnya ya kalau bahasa Polandnya ya. Piontek aja gacor ketika main bukan di AC Milan kan. Genoa ya. Iya Piontek itu Genoa ya. Iya Genoa. Nah terus habis itu ketika lu masuk ke Milan, even Santi Gimenez juga di situ, semuanya jadinya down semua kan. Nggak bisa bertahan karena memang selain tekanan media, terus habis itu tekanan fansnya juga yang pengen instant impact. Nah di situ nggak ada kayak yang ya udahlah ini environmentnya mendukung pemain muda untuk yuk bareng-bareng yuk kita yuk mau nanti kita degradasi mau apa tapi asal bertahan dengan squad ini, core ini, pemain muda ini yuk, nggak ada begitunya. Oh gitu. Berarti butuh sosok-sosok kayak Modric tapi lebih dari Modric, maksudnya nggak hanya Modric gitu, ada pemain lain yang bisa juga ngebantuin Modric gitu buat megangin locker room. Karena kalau gue lihat memang locker roomnya AC Milan ini jadinya terlihat seki. Emang harus diakui ya, Juve, Inter sama Milan tuh pressure tuh gede banget pasti di locker room. Ya Juve juga sama aja gitu. Banyak pemain yang ternyata belum siap ketika main di luar main oke, kayak Jonathan David di Lille Liga Champions tuh sebelum ke Juve tuh dia golnya hampir 10 gol. Pas ke Juventus kurang sih. Iya itu tekanan itunya sih, tim besar tuh lu nggak bisa gitu kecuali lu pakai sistem kayak gitu, maksudnya lu ya udahlah kita percaya sama pemain muda kayak ya Como misalkan ayo kita percaya deh sama pemain muda. Mungkin Ruben Amorim udah mulai gitu ya, maksudnya pembeliannya rata-rata udah umur 25, 24 gitu udah pemain muda. Plus juga sebenarnya seperti yang Inter lakukan gitu. Lu kalau memang udah datang Amorim atau apa, lu nge-build around satu pemain aja. Misalkan nge-build around Lautaro Martinez gitu. Ya udah lu nge-build around situ aja gitu. Nah, itu tuh hal-hal kayak gitu yang menurut gua harusnya dilakukan sama AC Milan. Dan itu sih sebenarnya poin terakhir dari Kemal sih menurut gua justru yang paling penting ya. Kalau soal media emang Italia emang gila ya, maksudnya penontonnya termasuk 3 klub itu. Iya, penontonnya bisa sampai datengin apartemen gitu-gitu kan. Rumah gitu. Tapi memang menurut gue justru stabilitas tim sih yang paling menentukan bagaimana pemain muda bisa berkembang. Karena gue ngelihat Inter yang jadi kelebihan tanda kutip adalah kestabilan ketika Marotta datang ya dari zaman Conte itu kita masukin pelan-pelan tuh Bastoni. Nah Barella. Dan mentalitas juga penting. Ingat dulu Icardi datang ke Inter usia 21 tahun, Skriniar itu juga ya berjalan dengan baik karena emang ya udah pelan-pelan aja dan sabar ya. Dan itu terus berlanjut sampai sekarang kan ada Susic, ada Jan Bisek dibeli dari klub antah berantah 23 tahun. Nah, kesabaran dan stabilitas macam gini nih yang lagi nggak ada di Juve dan Milan. Nah, jujur ya bahwa tiap tahun bahkan bukan ganti pelatih, ganti dirtek anjir. Ganti kepala itu bukan ganti kaki tangan lagi. Kita tuh sempat ngebahas di sini ya kalau di Italia itu emang paling penting itu di technical director di sport. Iya, dirteknya itu. Nah, emang permasalahan Inter Juve itu tidak dimiliki oleh Inter sekarang, makanya Inter kayak jago sendiri gitu kan. Nah, cuma kalau ngomongin dirtek juga menurut tuh struktur manajerial Milan pasca ditinggal Massara sama Maldini dulu. Menurut tuh gimana? Emang udah sesuai dengan keinginan Milanisti atau enggak? Enggak, sebenarnya kalau sesuai keinginan Milanisti sih gue lebih tepatnya adalah dia sesuai dengan kebutuhan manajemen gitu. Maksudnya dia di eranya setelah Maldini itu kan emang Milan itu even di bawah Cardinale ini Milan tuh sebenarnya utang udah lunas. Jadi finansial udah bagus gitu. Makanya kita udah bisa beli Gonzalo Ramos karena finansial kita Mario Gila juga dibeli dengan harga yang tinggi. Iya, itu karena kita udah aja udah 100 juta euro lebih ya. Lebih. Ya dan Maldini waktu itu sempat ada clash soal pembelian pemain kan sebenarnya. Dia tuh kayaknya lumayan mau menggelontorkan uang untuk si A, si B, si C gitu. Tapi menurut Cardinale dan Redbird jangan sekarang. Karena kalau sekarang keuangan kita masih merah nih gitu. Kas kita tuh di situ. Iya, susah diatur lah Maldini lah ya. Gak bisa, Maldini kan maunya A, B, ya legend bro. Lu kalau gimana caranya lu rubah otaknya dia gitu. Kalau dia maunya A, B gitu. Nah dia clash beda visi misi di situ soal pembelian pemain segala macam. Karena kan AC Milan
Milan di era itu sebisa mungkin murah. Romagnoli cabut kan gara-gara harus murah. Oh iya benar. Iya, makanya dia ngambil Lazio, jadi gajinya naik gitu. Nah, ketika itu udah clash, Maldini ngerasa nggak bisa kita bertahan dengan pemain murah gini-gini apa segala macam. Kita juga habis Scudetto, nggak bisa kayak gini gitu. Kita harus bisa beli pemain yang ini, kita harus bisa nge-build gini-gini. Kita memang tim kita harus punya kas merah gitu. Kita punya utang banyak, tapi jangan melupakan identitas AC Milan juga bahwa kita tuh harus jadi tim yang ditakuti di dunia juga di Eropa gitu. Gak sinkronnya tuh sebelah sana berarti. Ya visi misinya itu antara kalau ini kan kalau bisa gajinya yang di bawah 7 atau enggak apa dikat-katin. Nah, Maldini ngerasa nggak nyaman di situ. Terus juga kayak nggak ada kejelasan mau sampai kapan kita bertahan kayak gitu. Nah, makanya dia ngambil Moncada yang dalam tanda kutip Moncada mau bernegosiasi soal itu. Oke. Iya, Jawabannya. Iya. Tapi mungkin ini dari sini kita jadi tahu sisi lain Maldini yang selama ini nggak kita diskusikan ya. Maldini mungkin dari segi football ya dia tahu lah bagaimana cara juara. Cuma kan sekarang nggak cuma soal kemenangan ya, maksudnya stabilitas keuangan mungkin Maldini nggak mikir di situ kali ya. Kita tuh di episode sebelumnya ngebahas Maldini yang akhirnya ditunjuk sebagai technical director di timnas Italia. Dan itu kan menimbulkan menurut gua optimisme lah. Karena sebelum-sebelumnya kan kalau di timnas oke kali ya, nggak perlu mikir duit lah ya. Iya. Menurut tuh gimana? Tadi kita kemarin udah ngebahas tuh episode sebelumnya. Iya oke banget. Karena gue percaya Maldini itu scoutingnya bagus. Matanya bagus untuk dia scouting. Karena yang kemarin pas Ketalare golin, terus ada yang posting di X tuh, Maldini was right katanya. Iya. Nah, Maldini itu waktu Milan datangin Tomori, Mike Mignon termasuk di situ ada tangannya Maldini. Terus Theo Hernandez, Tonali, terus habis Ibrahim, itu Ismail Benacer. Iya, Brahim Diaz kayaknya bukan di situ deh. Gue lupa. Ya Ismail Benacer kayaknya masih di era itu ya. Maldini, tapi intinya adalah Maldini itu Kalulu kan Maldini. Iya, benar. Kalili benar. Iya benar Kalulu. Apa gacor di Juventus kan? Gacor banget, kepake banget. Gacor banget. Kepake tapi bukan berarti gacor sih. Efektif aja. Tapi bisa bikin Bastoni pergi lah. Ya, McKenzie aja bagus di Juventus. McKenzie merek ya. Iya, McKenzie merek ya. McKenzie mah bintang. Iya makanya. Nah jadi si Maldini gue ngerasa kalau untuk timnasnya dia tuh bagus banget gitu. Apalagi kan sekarang timnas Italia ini semenjak 3 kali gagal Piala Dunia beruntun ini pasti tamparan keras untuk federasi ya. Jadi buat Erick Thohir salah kenapa jadi Anjir. Jujur bentar lagi dibongkar. Beloknya cepet sih. Kira FGC ya. Iya. Erick Thohir bentar lagi was-was jujur. Enggak tapi ini tamparan keras untuk federasi Italia ya bahwa bahkan Fabregas pun udah mention gue selama di Italia ngerasa aneh tidak ada pemain Italia muda yang dikasih kepercayaan lebih di tim-tim Italia sendiri gitu. Dia sempat ngomong seperti itu. Iya Fabregas walaupun di Como juga camat juga Italinya. Tapi Spanyolnya lebih camat sih. Iya Spanyol, Argentina gitu-gitu. Cuma memang Maldini cocok banget untuk mengisi timnas yang lagi regenerasi lah. Maksudnya yang lagi refreshing, yang lagi juga lebih banyak ngasih main untuk Pisili mungkin, untuk Camarda, untuk Esposito. Nah di saat-saat kayak gini Maldini gue rasa cocok untuk jadi dirtek untuk menaungi pemain-pemain muda ini. Gitu. Memberikan kesempatan kan kemarin pas lagi mau Piala Dunia Italia melakukan friendly match ya lawan Luxembourg sama Yunani ya. Sama Yunani gue lihat pas di starting line up-nya yang gue tahu cuma 3 pemain doang. Donnarumma, Pio Esposito itu juga pemain muda. Sama nomor 10-nya Fiorentina siapa? Nur. Ya sulit namanya. Si saya pas gua harus ngebaca di dulu di salah satu aplikasi dulu siapa sih. Kalau secara nama ya mungkin kita hafal ya. Satu lagi si ini back sayapnya yang ke Chelsea siapa? Cagliari. Palestra. Oh, Palestra. Si saya bener-bener. Ini luar biasa. Maksudnya Italia udah punya cara seperti itu ngasih kesempatan pemain-pemain muda dan masuk Maldini sih gua rasa Maldini kan kita tahu kalau pemain muda apalagi pemain Italia kalau bicara timnas tuh bicara nasionalisme ya nggak perlu pakai duit ya yang penting nyanyi Fratelli di Italia kan nih. Iya benar juga. Tapi sama Luxembourg menang selisih 1 gol sih. Sedih sih. Itu udah kayak tahun 90-an Indonesia menang lawan Filipina 4-0 terus sekarang jadi susah payah gitu. Iya itu levelnya di situ. Lawan Bosnia aja begitu. Yo Esposito golin lawan Luxembourg udah kayak selebrasi juara dunia enggak sih. Dia ngelewatin gawang gitu. Dulu mah Vieri kalau golin ke gawang Andorra juga abis golin jalan biasa. Tapi sekarang mau nggak mau lawan Andorra harus selebrasinya udah kayak setara Piala Dunia gitu. Sedih. Jadi penasaran kalau Italia ketemu San Marino
Kayak gimana sekarang ya? Anjing. Sampai itu San kan Marino suka ngetek-ngetekin klub negara-negara yang lagi down kan. Iya. Mau Freddy Benz ya. Iya. Tapi emang Marino. ini mungkin Iya. pas lagi udah tayang Italia udah menentukan pelatih. Kalau menurut lo siapa? pelatihnya ya. Yang akan dipilih ini oleh Maldini? kita ya. Iya. Kemarin tuh pilihan dari obrolan kita tuh ada Simone Inzaghi, ada Conte, Ya. sama Guardiola. Mungkin Iya. Mancini lagi. Nah, Mancini. Mancini lagi Pirlo masuk radar infonya. masuk radar. Menurut lo siapa yang akan dipilih? Kemarin sih yang paling santer terdengar tuh yang apa kabar burungnya Pep Guardiola. Mau. Gua masuk Menurut lagi Pep mau. algoritma. Enggak kalau mau nggak ya Pep Guardiola ya? Kalau Kitanya sih mau ya. ya kalau guanya sih mau. Kitanya sih. Kita Gue mau. sebagai diehard fans Itali dan itu pasti under Pep Guardiola, wah itu keren banget pasti Itali dengan Iya. pemain-pemain muda ini. 3 back 4 back sih jadi. Ya pasti fluid gitu mainnya Oh, apa keren lah gitu. Bahkan yang di era apa dipegang sama si siapa yang kan waktu U21 kemarin tuh dipegang sama aduh lupa gue Setelah di Biagio siapa? Ya gue lupa lagi anjing gue bahas tuh sama Cio tuh kemarin. Iya. Jadi apa Bandini. Oh, Baldini. Baldini. Nah sebenarnya Baldini itu cukup oke ketika megang U21 ini. Oh, dia caretaker senior kemarin. Iya, caretakernya kan. Nah, Iya. di pas main sama Baldini itu Itali mainnya cukup enak dilihat lah Iya. menurut gua. Dan itu cukup ya untuk anak-anak muda ini ternyata cukup cair gitu. Nah, Baldini aja yang kayak gitu aja bisa bawa U21 segacor itu, apalagi Pep Guardiola gitu. Iya, kalau balik lagi ke Mancini, gua nggak underestimate Mancini ya. Gua juga sangat seneng sama Mancini. Kita juara Euro, is coming Rome, is coming Rome, bro. Heads up. Oh, coming Rome. Is coming Rome, is coming Rome, is coming Rome. Nah, jadi dan unbeaten 33 games kan. Iya. Yang Total dimana- 37 ya. 37 Iya. ya, yang dimana itu juga dilakukan Maroko juga sebenarnya. Tapi ya, Kalau ketemunya Andorra San Marino sih Ini bisa. kalau Spanyol menang di final itu ngelewatin rekornya Itali. Sekarang kan udah disamain kan? Sekarang 37. 37 udah sama. Nah, jadi kalau Pep Guardiola yang ngambil emang wah itu pasti gacor banget Itali, gue yakin gacor. Pep Guardiola itu pasti akan menemukan defensive midfielder yang gacor-gacor. Iya lagi. Iya. Wajib. Dia Wajib. wajib punya DMF. Wah, itu dia Dari kalau- zamannya Sergio Busquets sampai Rodrigo. sampai Rodri ya. Iya Rodri, Ya. itu dia pasti punya DMF. Kalau menurut lu siapa DMF-nya? Kak, andai kata ya, andai Ya. kata ternyata Pep Guardiola, karena hubungannya Pep Guardiola sama Maldini kan bagus banget ya. Ya. DMF-nya siapa? Jangan Locatelli nih, soalnya yang Jangan, kira-kira. Tonali masih bisa, tapi Tonali. gue juga baru tahu ternyata Pisili itu sebenarnya DM ternyata ya. Iya. Pisili itu Bisa- mainnya bisa ya. DM. Iya, maksudnya defensive midfielder. Jadi kalau memang ya kan tadi lu bilang nama-nama aja bahkan kita ini si kita harus searching gitu-gitu ya. Tapi gue yakin siapapun DM kayak Kimmich juga bagus ketika di tangannya Guardiola. kan? Guardiola di FC Bayern betul. Nah, jadi siapapun DM-nya nanti ke depannya event itu mungkin Tonali di situ main atau enggak Pisili yang ditempatkan di situ. Atau Ricci mungkin. Atau Ricci mungkin ditempatkan. Bener juga. Atau Kalau- Ricci di tempat situ pasti gacor. Kalau di bawah Guardiola ada kemungkinan bahkan DM-nya itu bukan yang DM kita kenal sekarang. Iya. Mungkin dari fullback, Iya bisa mungkin gitu. dari Oh, AM kayak gitu Kimmich kan. ya. Kayak Kimmich, iya bisa jadi gitu dia. Atau kayak John Stones yang sempat jadi DM di. Iya. di- Kan Pep Guardiola matanya jeli soal mencari defensive midfielder ya. Iya, dia harus tuh. Keahliannya di situ. Nah, cuma memang Italia ini gue selalu bilang bahwa ketika nanti ada Maldini datang, entah siapapun pelatihnya, memang Maldini ini tugasnya adalah membalikan lagi filosofi Italia bahwa kita Iya. kehilangan filosofi. Kalau memang mau pakai Catenaccio lagi atau enggak apapun filosofi ke depannya gitu ya. Italia itu selalu menelurkan center back yang gacor-gacor. Kita tuh Iya. juara ketika center backnya gacor gitu. Betul. Bener. Era Bonucci atau Chiellini atau Cannavaro dengan Alessandro Nesta Iya. atau Materazzi. Jadi kita tuh harus membalikan filosofi itu. Siapapun pelatihnya, gua rasa harus membenarkan center back dan defensive midfielder ini dulu. Itu makanya Iya. ketika sekarang back paling jagonya Bastoni gagal gitu maksudnya. Tapi gue mau Kemal tuh mau ngomong ke sana gitu. Jangan dipotong dulu gitu. Nggak, kalau Iya. gue mau balik lagi sebenarnya pelatih kalau lu menurut lu siapa? Karena kalau bagi Iya. gue Ya, pilihan selain Guardiola. Guardiola tuh kayak harga mati. Mengingat bagaimana Brazil ngambil Ancelotti, Jerman ngambil Klopp, Ya, ya. ya, Ya, betul. Iya, Inggris betul, iya. punya Tuchel. Maksudnya bahkan Zidane balik lagi tuh. Zidane. Maksudnya bahkan Zidane kepada negara aja Prancis. Ya. biasanya negara kan ngambil pelatih yang dalam tanda kutip nggak kepake di level klub. Ya kan Iya. misalnya gitu-gitu kan. Ya, ya, ya. Sekarang mereka udah ngambil yang nama-nama besar. Mau Itali
Iya, makanya Pep Guardiola ini kan di luar pelatih Italia ya, maksudnya kecuali misalkan dia tetap mau gila Itali gitu, mungkin Simone Inzaghi gitu, Simone Inzaghi karena masih ya Simone Inzaghi berhasil lah, gue nggak bisa pungkiri bahwa dia sama Inter berhasil dengan pemain Inter yang ada sekarang gitu, dan gue Simone Inzaghi itu nama yang daripada Mancini atau enggak Allegri kan udah Napoli ya, daripada Mancini, Conte gitu, gue lebih seneng Simone Inzaghi menurut gue, kasihlah sesuatu yang baru gitu. Conte kan udah pernah megang juga gitu. Iya benar. Terus Mancini juga kita udah tahu udah pernah megang gitu. Simone Inzaghi bisa gitu megang. Dan gue yakin Simone Inzaghi bakal respect sama Maldini gila-gilaan sih. Ya, maksudnya nurut dia. Maksudnya, hubungannya kan baik Maldini dengan keluarga Inzaghi. Iya dengan keluarga Inzaghi. Gue yakin ya Maldini dengan Flivo dengan ini gue yakin semuanya kalau ada Maldini sebagai dirtek terus pelatihnya adalah Simone Inzaghi itu satu kesatuan yang bagus untuk tim Itali gitu. Dibandingin Conte sama Maldini ribut lagi. Iya, gue takutnya ribut. Kita tadi bahas kan Maldini segila itu visi misinya untuk AC Milan sampai berantem sama Cardinale gitu. Nah berarti kan ada satu hal yang menurut Maldini enggak, kalau gua bilang lu jangan nego-nego deh gitu. Nah, lu jangan lagi dirteknya berantem sama pelatih. Iya benar. Repot. Nanti konteks secara ini ya, secara hierarki Conte sama Maldini kan hampir seumuran lah, mirip umuran. Iya. Tipis-tipis lah. Emang tuan Maldini tapi tipis-tipis. Kan kalau sama Inzaghi itu emang jauh senior kan Maldini kan. Iya. Lebih dihormati gitu Maldininya. Iya, Pak. Gue takutnya sama Conte clash lagi gitu. Udah pasti clash itu Conte potensi buat clashnya besar banget. Besar banget. Udah gitu kan kalau Conte mut-mutan. Iya. Oke, kalau Mancini masih bisa lah negosiasi sama Maldini ya. Gue yakin Mancini juga respect sama Maldini. Maldini pun respect sama Mancini. Cuma ya udahlah, maksudnya kalau memang Mancini udah sempet dipecat ya udah, maksudnya udah nggak usah Mancini. Lu coba sesuatu yang habis sih. Mancini ya termasuk back juga yang Mancini kayak udah gak usah dipanggil. Dia di Arab aja dipecat anjing, Mancini di Arab aja. Dikalahin sama Indonesia. Dikalahin sama Indonesia, malu banget ya kan. Capek banget. Ditahan imbang ya, ditahan imbang dulu. Oke, kalau ngomongin Serie A nih kan kita tuh masih jadi orang-orang yang denial lah. Kalau liga kita tuh emang liga Serie A ini kan udah mulai ketinggalan jalan malah dari pace, dari tempo, dari strategi, jam tayang, exposure, bisnis dan lain-lain. Tapi kalau lu sendiri masih nonton Serie A kemarin tahun lalu musim lalu? Masih nonton gua. Masih nontonnya Milan doang kah atau emang kemarin Como? Nonton Napoli, Como main. Napoli gue pengen lihat De Bruyne kemarin kan gue lebih sering nonton Napoli. Gue sempat nonton Roma cukup lama juga kemarin. Oh apalagi putaran kedua ya. Iya mau lihat si siapa Gasperini dengan AS Roma kemarin ternyata cukup gacor banget kan. Parah. Daniel Malennya gacor di situ. Malen R9 bro. Ya jangan digituin. Saya punya teman Randi dari Retropus diserang. Malen R9 jangan Randi Retropus. Nah, tapi memang ini sekarang kita patut bersyukur dengan adanya kegagalan Piala Dunia 3 kali ini, terus pergantian juga si siapa FIGC sebelumnya tuh yang korup siapa nih yang dipecat? Gravina udah cabut. Gue yakin nanti di musim depan ini jam tayang akan lebih friendly untuk kita orang Asia. Karena mereka udah mulai menyesuaikan dengan kalau dulu kan gue masih liga paling gacor sedunia. Gue mau tayang jam berapapun kalian semua pasti nonton kok. Tai kan masih begitu kan. Tapi kalau gak salah di 2 Giornata atau 3 Giornata udah mulai. Gue udah ngeliat Juventus main jam 18.00 tuh. Makanya pas kalah 0-2 lawan Fiorentina itu yang nonton banyak banget. Yang ngechat banyak banget. Walaupun memang Italia ini gue pernah waktu itu ngobrol juga sama Panji Suryono soal Italia ini kenapa sebebal ini soal jam tayang gitu ya. Karena ternyata mereka tuh ada kebiasaan kalau siang sama sore itu ada makan keluarga di weekend. Dan itu sakral untuk orang Italia gitu. Sama ternyata. Secara kultur kan Italia itu lebih panas dibanding Eropa daratan lainnya. Dia lebih selatan kan. Dan apalagi yang Italia selatan tuh kalau main agak lebih sore ya makin panas bagi mereka gitu. Makanya mereka idealnya emang di sore ke malam bukan siang ke sore gitu. Tapi ya kita nggak tahu kalau emang bisnis bakal lebih maksa mereka untuk bisa beradaptasi. Nah kalau menurut gue sih dibandingin geografi lebih ke ini sih, lebih ke bisnis ya. Karena menurut gue kalau main bola pun di Inggris pun kayak jam 12 siang pun kan kita tahu kalau kita jam 18.00 kita sering lihat MU lawan Arsenal pernah kan jam 18 atau 19.00 gitu. Di Italia juga sebenarnya bisa tuh Derby della Madonnina main jam 18 atau 19.00 di kita atau di mereka berarti jam 12 jam 1 karena secara suhu juga sebenarnya ya adem juga. Kalau di sana berarti big match tuh karena
permintaan bisnis ya. Permintaan Kalau bis. di satu negara kan big match sengaja sore supaya pengamanannya mudah katanya. Iya. Nggak, tapi memang kalau gue sih agak sanksi soal perubahan jam tayang ya, karena Ya. dari yang gue baca kenapa jam tayang nggak berubah, karena mereka sudah memperkirakan kalau ini di switch jadi market utamanya di Asia, mereka nggak bisa Jualan. yakin bahwa yang beli akan sebanyak itu yang nonton, Iya. kecuali memang nama-nama di Serie A ini udah ngambil banyak Genzi nih untuk nonton nih. Iya, Mungkin benar. ya kalau mereka riset, kayak kalau gua switch nih udah mulai banyak nih. Nah sekarang kan pasar utama mereka masih Eropa. Iya. Jadi Asia juga masih udah nggak ada yang nonton nih. Mungkin menurut gua Ya ya bayangin. butuh beberapa tahun begitu Genzi udah mulai banyak bicarain di Serie A. thread nih ya, kita lihat. Ya. Mungkin mereka baru berani ubah kali ya Lalu gitu. masa FIGC atau operator Lega Calcio tega ngeliat suatu fans gitu nonton tim yang dilatih Allegri jam 3 pagi. Gue sih udah bertahun-tahun sih. Bener kata dia sih. Iya. Kita bangun subuh ya jam Iya. babak pertama ngantuk lagi. Tapi La Liga aja kan ngikutin jadwal maksudnya ngikutin jam Asia kan. Maksudnya La Liga mau bernegosiasi dengan itu. Jadi dia agak maleman. Iya. Biar di Asianya Iya. pagian. Kan Oke. kita sempat nonton Madrid sama Barcelona jam tuh 3.45. ya jam 10 malam di sini kan gitu, Iya. jam 10 jam 11. Jadi gua rasa tuh Serie A tuh mau nggak mau tetap top 5 liga, bahkan nggak top 5 top 3 bahkan liga Iya. terbaik di dunia saat ini gitu. Di bawah IPL, bahkan kita sempat jadi top 2 Iya. karena kita memang secara perwakilan Liga Champions itu masih yang banyak, terus tim-timnya juga masih orang masih tahu lah kayak AS Roma, bahkan even Lazio-nya, semua tim-tim Tier 2-nya lah. tier 2-nya aja orang masih tahu gitu. Jadi gue yakin ketika lu mau bernegosiasi soal waktu, kita bisa kok ngalahin IPL. Setuju. Bukannya gue cuma jauh bang sama IPL. IPL tim bawahnya aja penghasilan lebih gede daripada peringkat satunya Serie A gitu. Iya. Ya karena dia berproses sudah cukup lama gitu. Ketika bisnisnya lu benerin gitu-gitu, terus habis itu udah kayak AC Milan, Inter udah mau punya stadion sendiri sekarang kita gitu kan. Di saat semuanya kayak gitu, Masih ngajak orang. iya kan memang masih berdua sulit juga. Tapi di luar itu semua, di luar finansial kayak gitu-gitu udah dibenerin. Atalanta juga udah benerin finansial mereka. Pelan-pelan Serie A bisa balik lagi ke situ, bisa lagi karena emang harus nge-build dari awal lagi. Makanya yang gue bilang tadi, dengan kegagalan Piala Dunia ketiga kali ini beruntun, kita tuh Italia cuma 4 kali loh. 1958 Betul. 18, 22, 26. Iya bener. Habis itu kita beruntun tuh. Nah itu tuh udah tamparan keras untuk Serie A gitu. Bener. Mereka harus berbenah. Ketika Serie A mau berbenah dengan EVGC yang baru sekarang, gue yakin kita bisa ngalahin IPL tuh masih ada potensi. Bener. iya. Karena kita daripada siapa pesaingnya IPL sama Serie A sekarang siapa? Liga 1 ya Madrid, Barcelona, Atletico. Enggak. Itu La aja Liga kan. mah di luar Iya. Madrid, Barcelona, Atletico nggak ada yang nonton Sociedad Bilbao. Nggak ada. Ada tuh yang nonton Villarreal ada. Nggak ada. Sevilla sekarang. jujur. Iya. Kalau nggak ada FC Bayern sama Mönchengladbach, Iya. Bundesliga siapa yang nonton? Nggak ada. Mönchengladbach kan ada Kevin Dix aja kan. Iya. Nggak ada yang nonton. Liga One siapa yang Kalau nonton? di Liga Spanyol nih, top tiernya misalkan Barcelona Madrid, di Serie A Juve Inter Milan. Heeh. Atau second tiernya Second tier di mana? di Spanyol dan Serie A, maksudnya gue bandingin. Ya mendingan pada nonton AS Roma Lazio. Oh, AS Roma Lazio second tier ya. Second tier. Parah. Ya, Tapi AS ini Roma juara juga baru berapa kali? Lazio juga baru berapa kali? dua topik terakhir deh sebelum ditutup. Ya. Menurut lo nih Ya. di musim depan Ya. dari kacamata fans Milan garis keras nih, Ya. tim mana dari Serie A yang mungkin bakal bikin lo getar lah gitu? Tetap Inter. Tetap Inter. Selain Inter nggak ada lagi tuh berarti. Juventus kita sampingkan dulu ya. Oke, sangat layak. Selama strikernya Jonathan David sih layak untuk dikesampingkan. Iya tetap Inter sih. AS Roma juga gue ngerasa masih, kita nggak tahu Napoli Allegri ini bakal gimana ya. Gattuso kan Lazio ya. Lazio. Gattuso Lazio. Itu juga peringkat 11 itu kayak. Atalanta Sari seru sih di klub. Atalanta Sari pasti seru banget, gue yakin. Jadi memang semuanya masih jadi petarung ya, maksudnya masih jadi kompetitor AC Milan. Apalagi dengan AC Milan yang sekarang dengan pelatih baru dan cukup mediocre ini, semuanya jadi ancaman gitu. Ya. Tapi ya gue asal satu rekor aja, jangan sampai kalah sama Inter aja. Terserah Itu tim lainnya, udah terserah. berapa tahun tuh Bang ya? 3 Iya. tahun ya? Era Pioli gue sampai maki-maki Pioli, kok bisa lu lawan tim lain menang lawan Inter? Tapi Scudetto. Tapi Scudetto gitu. Ternyata lebih, ya kan kalau sekarang kan Scudetto-nya udah dapet gitu kan, ngalahin Internya udah dapet. Super Kopas udah dapet.
Tapi bener ya, Ya. kalau gue pribadi, gue tuh Ya. awalnya gue tumbuh sebagai Juventini yang sebenarnya lebih gak suka ke Milan dibanding ke Inter. Karena bagi gue yang waktu dulu suka pertama Serie A, Ya. mimpi-mimpi gue sebagai Juventini itu dipatahkan sama Milan. Iya. Yang pertama final Liga Champion 2002 jelas. benar. 2003 2003 itu. 2002 2003 Del terus Piero. Serie A musim depannya kan Milan tuh. Milan juara 2003-2004. Makanya dulu tuh Benci anjir bukan kesel ya ke Milan. Cuman sekarang lebih keselnya ke Inter gara-gara bacot di X-nya tuh kita tuh. Tapi gue season depan sih gue sangat mendukung Milan dan Juve untuk juara Europa League ya. Maksudnya emang Iya. butuh itu loh. Maksudnya iya. untuk Sarkas itu mah. Ya benar, Sarkas. karena kan Ya. kita Mukanya lu gak enak kita. ya untuk DNA Eropa lah. Tapi gue sih Ya. mau sih. Iya. Ya emang lah, maksudnya butuh itu lah. Kan Europa League kan nama lainnya Piala UEFA. Juve udah pernah juara 3 kali kan. Iya. Boleh lah ketika namanya Europa League lah. Iya benar. bisa lah. Dan gue setuju, gue seneng kalau ada tim Italia yang gacor di kancah Eropa masuk kancah Eropa ya. Iya. gitu. Iya. Karena gue sempat bilang tuh waktu itu ketika Inter masuk walaupun dibantai PSG 5-0 ya. Tapi gue sempat ada perasaan untuk gue tetap mendukung Inter gitu. Walaupun sama kata sih, juga. Ferry Irwandi nggak boleh gitu, masa AC Milan dukung Inter gitu di final Liga, kata Ferry gitu kan. Tapi gue juga gitu sih. Iya tapi ketika liga kita dicengin sama semua orang itu Farmers League, liga orang tua apa segala macam, ada tim Italia yang gacor di Eropa, entah itu di Europa League atau di Champions League, UCL, itu tuh sesuatu yang kan buktinya gue berhasil nih. Ada momen di mana yang Europa League-nya ada 3 tim, terus Champions League-nya ada 4 tim Iya. yang lolos. Itu gue senang, tapi gue tetap pikir yang penting Inter gak juara deh. Iya, tapi gue tetap seneng dia masuk banyaknya final. gitu, betul. Iya, karena kita tuh rivalitasnya nggak segila Inggris gitu. Maksudnya rivalitasnya bahkan kan waktu itu ketika kita ngomongin timnas, kita tuh rivalitas ada. Iya. Cuma ketika gabung di timnas kita tetap berbaur kan. Setuju. Tetap ya Juventus sama AC Milan sama Inter kita tetap satu kesatuan gitu. Iya. Apalagi ketika nyanyi lagu national anthem semua teriak-teriak udah jadi satu kesatuan gitu. Iya. Beda sama Inggris, bahkan Rio Ferdinand aja bilang ketika Inggris itu ngumpul di camp era Steven Gerrard, Lampard, Beckham, itu mereka fake. Oh. Acau-ucunya fake. Karena rivalitas Liverpool, rivalitas Arsenal, MU, Chelsea itu tetap dibawa ke camp. Rio Ferdinand bilang kan, kita tetap fake. Nah, di era Tuchel ini mereka berbaur. Itu yang makanya Iya. Inggris lumayan oke. Lumayan oke karena ternyata mungkin penyakitnya Inggris selama ini adalah itu. Mereka mega bintang semua iya tapi nggak bisa nyatu. Iya. Saking kuatnya rivalitas itu. Lu jangankan ngomong gitu. Kita ngomongin Scouse, bahkan Spanyol aja ngomongin Katalan gitu-gitu. Itu lebih keras daripada Itali loh. Iya. Kalau ngomongin Katalan, ngomongin Scouser gitu, itu lebih keras daripada Itali. Nah, Itali itu lebih bersatu di situnya Timnas ya, gitu. Makanya kita walaupun rivalitas tuh ngomongin ini merda, tapi ketika ngomongin timnas dan ada tim Itali yang berprestasi, itu tuh kita seneng sebenarnya. Oke, iya bener sih. Iya, tetap seneng. Yuk, bisa kali Inter 1 gol aja. Tapi Biar kata udah 5-0. biar gak 5-0 5-1 deh. Ya, gue lo 4-3 lawan Barcelona aja gue nobar tuh kan sama Bang Fuad sama Randy Retropus kan. Itu aja dia 4-3 Fratelli nyetak gol terakhir tuh ya Fratelli ya. Gue seneng itu. Maksudnya tetap kayak Barcelona aja bisa kita taklukan Iya. gitu. Enggak, tapi dia hebat ya. Kalau gue sih Milan kalau bisa kalah juga sih. Ya, Itu gua dia hebat juga dia bisa. Iya, gue tetap mau asal Inter kalah. Cuma ketika ada Inter ketemu Barcelona dan itu masih mewakili Italia gitu, gue masih kayak bisa kali yuk berprestasi. Karena kalau Barella berprestasi, Bastoni berprestasi, ujung-ujungnya impactnya Esposito, ujungnya Fratelli buat timnas Itali juga benar-benar. Iya, gue tetap die hard fan timnas Italia. Gue nggak 3 Piala Dunia gue nggak nonton sebenarnya. Yang ini gue terpaksa nonton karena gue mau nggak mau harus bikin konten kan. Ada kerjaan. Ada kerjaan gitu. Setuju banget. Iya, tapi gue males ya. males. Gue final doang nonton. 2022. 2022 gue final doang nonton. Gue Maroko tiba-tiba semifinal gue nggak tahu aja. Setuju, gue setuju Maroko. banget, setuju. Ya walaupun ada Brahim Diaz tapi tetap aja kayak anjing Maroko tiba-tiba gacor gitu. Sebelumnya lagi yang 2018 Prancis, jujur gue nggak nonton sama sekali. Begitu Prancis masuk juara, siapa yang mau juara bang? Terserah aja lah udah gue begitu. 2018. Saking terpukulnya Italia lolos sih. Iya saking malesnya gitu. Ini pertanyaan terakhir nih. Iya. Pertanyaan terakhir, lu kan 2018 pernah pertama ke sana ya? Pertama ke Milan ya? Lu yang lu bikin vlog 2018, ya. yang Lawan sampai AS nangis Roma. gitu Ya, kan ya. main ke sana. Oh, ada rencana lagi ke sana? Apakah Ada. ada rencana trip lagi ke sana?
Karena dari sini yang udah berusaha ke sana lu sama Labib doang. Gara kita belum gara. Belum. Oh, Labib udah ya. Ke Milan tapi. Ke Milan sama Bang. Inter ke Juventus Juve. Kalau udah ke Milan ya pasti Iya. ke Juventus sejam Ya, doang. pasti, Iya sejam doang. Ya masih ada keinginan trip lagi kan. Gua sempat ada bikin trip juga untuk F1 kan. Ya yang Oh, Monza ya. Iya ke Monza sold out Sorry, gitu-gitu. itu tuh berapa orang yang 10. Ya karena kan gue masih tim kecil ya, masih gue yang nemenin langsung gitu-gitu. Jadi gue batesin takutnya gue nggak bisa nanganin semuanya, pilih kasih lah atau Iya. apa gitu. Kalau ada yang Milanisti asik tuh, pasti ada yang pengen ke Iya, ini Piazza Duomo pasti. Iya, Ya, pasti. mau dibawa ke Piazza Duomo kan? pasti bawa ke situ. Jadi gue masih ada trip ke depannya gitu, Iya. ke Milan langsung. Milan mah kayaknya udah bolak-balik juga sih. Ini berarti yang kedua juga kan gue. Yang kedua ya. Kan iya, Udah tetap asik tuh. udah bisa jadi akam sih tuh. Udah di tuh. sana tuh. Berarti ada rencana ke sana Ada. plus kalian ke Monza itu ya. Berarti kalau Monza, sirkuit kan di bahas situ. sedikit lu yang nonton F1 itu berarti Iya. lu memfasilitasi atau gimana? Iya, gua kayak biasa kan kalau tour and travel kan pasti bayar ada nominalnya berapa Hah? gitu. Nah, gua akan mengalokasikan itu untuk makanan mereka, pesawat, semuanya gitu-gitu. Sama itinerary selama di sana juga. Ya, gua bikinin juga. Berapa hari, Bang? Kayaknya 5 hari 4 malam kurang lebih. Oh, karena nonton Kamis F1. ya Kamis nyampe pulang Senin karena kan dari Jumat Sabtu Minggu kan full F1 semua. Iya. Seri Monza tuh kalau September. September, oh, berarti seri udah mulai tuh. Atau Udah pas mulai ya? Sudah mulai. Tanggal berapa? 26 kan? September 9-12 September. Oh, belum. Pas internasional break. Gue lupa pokoknya break apa. Iya, pokoknya September. Seri A mulainya tanggal 26 kalau nggak salah, Apa Agustus. udah mulai Agustus. ya? Gua Itu lupa. kalau nggak salah break Iya. ketiga ya. Jornata ketiga tuh lagi libur. Iya kalau nggak salah gue lupa tuh tapi Atau Jornata 4 gitu. itu Monza ya soalnya. Iya jadi iya jangan-jangan bareng tuh ya. Iya. Bareng mulai ya. Kalau mulai bisa nonton dulu. Bisa nonton Wah, sekalian ya. Bisa dong nonton sekalian. Tapi kayaknya internasional break sih kayaknya. Kayaknya internasional Kalau break awal sih. kalau 2 minggu awal September itu kalau nggak salah international break. Iya ya nih 6 September sana. September kayak Ya. break sih itu. Break ya. Di Monza itu Iya. gitu. Git, ada pertanyaan terakhir buat Bang Kemal? Nggak ada sih, cuma tadi soal stadion tadi pas lo bilang Ya. ngajak-ngajak nih apa stadion baru masih ngajak-ngajak. Sebetulnya stadionnya Inter dan Milan ini agak di luar topik ya. Iya boleh. Iya. Stadion Inter dan Milan bareng itu bukan soal duit sih. Gue rasa duit bisa minjem lah gitu Inter dan Milan. Tapi ini soal historis yang memang dijaga gitu. Oke. Rivalitas bahwa derbynya khas dari Ya. Inter dan Milan ya satu kandang. Sama ini juga berdua. mungkinnya Itu sama sebetulnya. perizinan juga mungkin ya. Itu banget. Iya, Kalau nggak salah iya. yang Perizinan di Italia itu kan yang paling ribet. gitu kan. ribet dan jauh gitu kan jadinya Iya. tanah yang didapatkan kan. Iya. Dan semuanya ya bahkan ketika gue ke Italia gue wajib banget ke katedralnya sepak bola dunia. Iya San ya. Siro Giuseppe San Meazza. Siro ya. Sebelum dihancurin. Iya, coba pada Iya. berangkat deh ke sana deh. Iya tapi memang benar maksudnya rivalitas itu kan derbynya Ya. gara-gara kita satu stadion kan. Ya. Jadi mau nggak mau tetap harus dijaga. Lu tetap kalau tur di sana lihat Inter, lihat Milan gitu tetap Oh, jualannya bareng benar, tetap benar, satu benar. store. Paling cuma ini doang di belakang kurva North tembokan blokannya Inter kalau di Iya, itu doang. di kurva Sud tembok belakang stadionnya Iya. blokan Rossoneri gitu Iya. aja. Itu Terkecuali doang. ya Ruben Amorim jeblok 3 tahun kemudian ya Monza jadi derbynya Milan ya bukan? Iya. Oke. Di Monza. Seru banget ngobrol-ngobrol Serie A bareng Bang Kemal. Thank you banget Bang Kemal. Bang Kemal, Xavier kasih, Verito. Bang Kemal. Bebas sudah di Lama juga gak berasa. Iya. Berarti kita siap bersaing ya. Nih buat Tifosi ya. Tifosi tuh protes karena Ya. nih kalau Tridente mana fans Milannya nih gua langsung datengin. Ya. Yang paling OG-nya ya. agak anjir. uji juga sih tapi. 5 besar Oji nih. Bro, Iya. dari zaman Silvio Violi nih ini. Ya gue ya maksudnya kalau Milan udah dari sebelumnya. Sebelumnya? Dari- emang dari dulu pemilihannya emang udah Milan dari era Rui Costa bener dari Costa WA. Iya, iya. Yang Milan emang. Dari tahun 90-an ya Bang. Udah ya Bierhoff itu udah Milan lagi. Karena memang Juventus kan kayak bandit ya maksudnya. Penjahat buronan gitu ya. Itu warna ada Baju- sejarahnya. Iya, tapi kan kayak baju buronan. Perasaan kalau Siapoli juga ikutan. Ngomong gitu. sama Inter yang kagak deh. Tapi itu Itu kagak buka doang. iya. Agak ketahuan kan maksudnya. Kita tunggu saja kali Inter. Iya. Saya gitu. Nah, tapi ya AC Milan gue dulu memang pilihannya karena kan gue sesuka itu dulu sama Maldini kan. Iya. Gue
kan gue selama Piala Dunia dihujat karena gue bikin konten sama Rico Lubis soal Portugal karena kita dukung Ronaldo dan Portugal. Gue dihujat terus karena katanya gue penyepong Ronaldo, penyepong Portugal gitu-gitu. Dan berarti gue ini orang berarti nggak riset, nggak tahu aja gue dari hard fansnya Itali itu satu. Gue nggak nonton Piala Dunia 3 tahun terakhir ini. Pas God gue Maldini mau didebatin gimana lu? Itu gimana cara debatinnya? Maksudnya gue mengakui Messi God udah pastilah itu. Tapi gue terinspirasi sama Ronaldo. Nah kan kalau netizen nih oknum-oknumnya tidak bisa dijelaskan soal begituan kan. Enggak kalau netizen itu kalau lu milih A berarti lu benci B. Iya, jadi langsung kayak milih side gitu. Oh lu penyepong Ronaldo, ya udah berarti lu nggak suka Messi gitu, kayak aneh banget tanpa riset gitu. Padahal gue juga suka Messi. Gue bahkan kayak Malsport gue jualan kaosnya Lionel Messi juga. Gue bilang Messi itu kambing goat gitu-gitu. Itu aja nggak dihargai sama mereka gitu. Nah gue langsung komen gini, lah kata siapa goat gue Ronaldo, goat gue Maldini mau ngomong apa lu? Ayo lu debatin, goat gue Maldini lu. Gue Paulo Maldini garis keras gue. Iya benar. Iya makanya kan dari situ aja gue ya udahlah kayak udahlah. Oke, ada yang mungkin mau dipromoin, ada event atau apa? Nggak ada sih, aman sih, Lu alhamdulillah. masih stand up gak sih? Stand up masih ya? maksudnya stand up gitu-gitu masih. Cuma gue lagi bikin materi gitu udah sulit. Otak lu udah bola? udah olahraga FC F1 UFC. Gue nontonnya F1 sih. F1 Bola, asik sih, Bang. juga basket gitu-gitu. Jadi ya gue harus merubah persona gue karena kan kalau gue stand up comedy kan pasti rata-rata harus yang relate sama diri sendiri kan. Nah gue kan udah berumah tangga jadi gue kayak kurang nyaman bikin materi soal rumah tangga gitu. Oh, Gak enak. Nggak enak Prinsipal gua. itu Bang. Ya, nah itu gue harus observasi kayak Gilang Baskara, gue harus observasi gitu. Nah sementara gue kalau observasi belum jago. Takut nggak lucu gue ngomongin kalau politik sport, atau apa. lu malah happy observasinya di sport. Lumayan happy karena kita dari kecil emang suka olahraga, kita berempat emang pecinta olahraga kan. Iya benar. Pencinta Serie A ya. Pecinta Serie A terutama. Berarti gitu. lu ngebahas bola, ngebahas F1, wrestling juga masih ya? Ya UFC masih. UFC. UFC masih, basket, NBA sama Basket, NFL. Iya, tuh 5. Sama NFL. Jadi Karena kalau teman-teman yang pengen, mungkin ada beberapa yang ini Kemal punya YouTube, punya banyak nih, bahasanya lebih komplit. Iya. Ada beberapa cabur juga ya. Ada beberapa cabur yang waktu kecil gue nonton semua kebetulan. Makanya kan gue nggak bahas bulu tangkis, gue nggak bahas tenis. Tenis Italia lagi gacor loh kalau kita pecinta Italia. Yannick Sinner ya. BUM pakai uang BUMN pakai uang APBN. Iya. Untuk akademi tenis Italia kan pemerintahnya support APBN. Yannick Sinner itu ya. Iya, Yes. parah. Volley juara dunia terus tuh cewek cowok tuh. Iya. Itu F1 sama MotoGP lagi jago-jago yang pembalap Itali. Antonelli, Ferrarinya juga lagi bagus. Jadi Italia itu sebenarnya karena kita core-nya Italia mungkin dari situ karena jadinya kita suka olahraga yang lain. Iya betul. Karena Italia, Kobe Bryant bisa bahasa Italia almarhum. Iya, itu juga for info juga tuh. Iya. Milanisti kan beliau? Milanisti pakai ada baju itunya kan. Kobe pakai baju ini. Barcelona juga dia punya tuh baju Barcelona. Milan Barca berarti dia. Iya, Milan Barca. Wajah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Milan Barca masih wajar. Sudah hampir sejam. Sekali lagi terima kasih Anggara, thank you ya. Thank you. Terima Bib. kasih. Thank you. Thank you guys. Thank you. Dan applause buat Kemal Palevi. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata guys. Terima kasih Tifosi. Selamat liburan dulu sebelum serianya dimulai dan kita akan berjumpa lagi di Giornata baru ya kalau serianya udah mulai. Dan itu aja. Gue Ibam Hariri mewakili teman-teman yang ada di sini dan juga kerabatku yang bertugas. Sampai jumpa lagi di musim Serie A yang baru. Ciao, Radifedersi. Thank you. Thank you. Forza Inter.